Baik, selamat datang. Kembali berjumpa dengan saya. Dalam tutorial kali ini, kita akan membahas penulisan dan sistematika penelitian part 2 atau bagian 2-nya dari sebelumnya yang sudah kalian simak dan kalian pelajari. Nah, untuk part 2 ini lebih memfokuskan kepada penulisan kerja praktek. Nah, adapun yang perlu kalian cermati dalam penulisan kerja praktek dapat kalian simak pada pemaparan tutorial pada slide ini. Nah, sebelumnya tentu saja dengan saya, Gong Eka, selaku dosen Sistem Komputer di STIM Mixtikom Indonesia. Pada kesempatan kali ini memaparkan bagaimana penulisan penelitian khususnya pada kerja praktek. Baik, untuk yang pertama tentunya kalian harus mencermati dan menelaah terlebih dahulu landasan dan aturan pada panduan kerja praktek atau pedoman penulisan tugas akhir. Jadi yang harus kalian pahami adalah bagaimana kalian membuat sebuah laporan atau proposal itu sesuaikan dengan aturan dan landasan yang sudah ditetapkan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada sistematika penulisan. Nah, tentunya untuk sistematika penulisan kerja praktek ada beberapa tambahan pada bab yang ada di dalam penyusunannya. Yang pertama tentunya ada daftar isi dan lain sebagainya, itu pasti ada sebelum bab 1. Bab 1 itulah pendahuluan. Bab 2 itu isinya adalah tinjauan umum perusahaan atau tempat kerja praktek kalian. Bab 3 itu adalah landasan teori. Bab 4 itu adalah metode penelitian. Bab 5 itu hasil dan pembahasan. Dan bab 6 itu adalah penutup yang isinya kesimpulan dan saran. Nah, terakhir tentu harus ada daftar pustaka dan lampiran. Untuk seminar dan tugas akhir sesuai dengan apa yang sudah kalian simak di video sebelumnya itu masih sama. Jadi ada beberapa bab penyusun dalam seminar dan tugas akhir. Oke, untuk selanjutnya kita terlebih dahulu menelaah tentang cover dalam laporan tugas akhir. Tentunya yang kalian harus perhatikan adalah bagaimana kalian membuat sebuah cover itu sesuai dengan template yang sudah ditetapkan oleh STIM Mixtikom Indonesia. Ada beberapa poin yang harus kalian cermati. Yang pertama, identitas yang ada di atas, jangan sampai salah bahwa kalian kerja praktek dengan warna covernya adalah warnanya merah. Terus di bawahnya ada judul harus jelas, jangan ambigu, sama seperti pemaparan video sebelumnya. Untuk selanjutnya ada nama, dosen pembimbing, program studi, nama instansi, dan lokasi dan tahun. Itu kalian buat dengan jarak yang baik. Nah, ini merupakan langkah awal yang harus kalian siapkan sebelum kalian melakukan bimbingan, sehingga pada saat proses bimbingan menjadi lebih jelas dan terarah. Oke, untuk selanjutnya kita mengarah pada cover yang kedua, yaitu tugas akhir. Sama seperti sebelumnya, merupakan poin awal sebelum kalian menuju untuk proses bimbingan seminar nantinya atau tugas akhir nantinya. Oke, setelah cover baru kita akan menelaah bahwa kalian saat ini sedang mengerjakan kerja praktek. Nah, poin yang harus ada pada kerja praktek tentunya apa yang sudah kalian lakukan adalah membuat sesuai dengan template di panduan. Daftar isi buatlah secara otomatis dan gunakan style-style yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word.
bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan daftar pustaka lampiran dibuat secara baik dan terstruktur. Ini merupakan gambaran garis besar sistematika penulisan kerja praktek. Nah, untuk pemaparan video ini lebih mengarah kepada poin dari setiap bab, sehingga kalian wajib mengacu dari panduan dan juga pada video ini. Jadi yang pertama kita menelaah terlebih dahulu bab 1 pendahuluan. Nah, tentunya untuk pendahuluan tidak jauh beda antara kerja praktek, seminar, dan tugas akhir. Ada 5 poin yang harus ada. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Definisi dan juga poin dari 5 fokus dari bab 1 pendahuluan ini sudah seharusnya kalian simak pada video sebelumnya. Dan ini merupakan bagian yang paling banyak terjadi revisi, sehingga jika kalian sudah menonton video ini dan membaca panduan, seharusnya kalian sudah mampu untuk menelaah lebih jauh apakah laporan yang kalian buat sudah sesuai dengan contoh atau belum. Jika belum, segeralah lakukan revisi sehingga apa yang kalian buat itu dapat digunakan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya setelah bab 1 pendahuluan, yang mana ini adalah sistematika penulisan secara umum untuk kerja praktek. Terus selanjutnya di bab 2, penekanan di bab 2 yang mana bab 2 ini merupakan isinya adalah tinjauan umum perusahaan atau tempat kerja praktek. Yang pertama, paparkan gambaran umum tempat kerja praktek kalian. Apakah ada sejarahnya? Apakah ada struktur organisasinya? Apakah ada fungsi dari struktur tersebut? Siapa saja orang-orangnya dan tanggung jawab yang ada pada struktur tersebut. Jadi paparkan secara rinci gambaran umum tempat kerja praktek kalian. Dan jangan lupa isikan gambar tampak depan dari tempat kerja praktek kalian. Selanjutnya ada visi misi. Nah, tentunya setiap tempat kerja praktek itu memiliki visi misi yang seharusnya perusahaan itu miliki. Jadi paparkan visi dan misi tempat kerja praktek kalian secara jelas, sehingga saat proses bimbingan itu terarah proses apakah visi misinya memiliki daya saing yang cukup tinggi atau bagaimana. Nah, itu merupakan bagian kedua dari bab 2. Selanjutnya alasan memilih tempat kerja praktek. Jadi paparkan secara ilmiah dan rasional. Jadi jangan terlalu mengada-ngada atau juga tidak secara ilmiah kalian paparkan. Jadi paparkan kenapa kalian memilih tempat KP di sana. Apa yang menjadi landasan ilmiah dan rasional kalian memilih tempat KP itu. Jadi paparkan secara rinci. Yang terakhir adalah lokasi tempat KP. Jadi screenshot. Jadi gunakan Google Map, terus cari tempat KP kalian dan screenshot. Jadi ini merupakan bagian terakhir yang harus ada di bab 2 sehingga pada saat proses bimbingan dosen pembimbing tahu bahwa lokasi tempat KP kalian itu memang ada di lapangan, sehingga tidak terjadi ambigu atau ketidakpastian dalam proses pembimbingan. Nah, jadi inilah poin dari bab 2 yang harus kalian isi dan harus kalian cermati dalam penulisannya. Untuk selanjutnya di bab 3 itu adalah landasan teori. Tentunya untuk
bab 3 landasan teori sama dengan penulisan seminar atau tugas akhir. Yang mana dalam landasan teori itu harus ada penelitian yang relevan. Tentunya saat kalian meneliti sesuatu pasti ada penelitian yang sebelumnya. Jadi silakan kalian acu itu untuk kalian gunakan pada penelitian kalian. Kajian pustaka, sumber kutipan, dan daftar pustaka. Dan itu semua merupakan bagian dari bagaimana membuat sebuah landasan teori yang benar-benar terstruktur, baik, dan sistematis. Dan ini semua harusnya kalian sudah paham dan segera mungkin cermati lagi apa yang sudah kalian buat di proposal atau di laporan. Nah, jadi ini merupakan poin penting dalam penulisan landasan teori. Nah, selanjutnya setelah landasan teori ada bab 4 yang mana berisi metode penelitian. Nah, disinilah poinnya yang sering terjadi revisi. Jika kalian memilih topik kerja praktek yang isinya perancangan, jadi di metode penelitiannya isinya adalah perancangan. Jadi paparkan bagaimana rancangan kalian yang kalian gunakan atau yang kalian lakukan pada kerja praktek. Jika nantinya topik penelitian kalian tentang analisis, terus evaluasi, berarti ada analisis dan perencanaan atau perancangan. Jadi ada turunan dari metode penelitian tersebut. Nah, tentunya metode ini merupakan langkah-langkah ilmiah kalian yang kalian lakukan dalam melakukan penelitian. Jadi, itulah yang harus kalian cermati dalam penulisan metode. Jadi, tidak harus sama dari sekian banyak jenis penelitian atau topik penelitian yang ada. Sesuaikan dengan topik penelitian kalian. Jika rancang bangun, berarti harus ada rancang bangun, bagaimana alat dan bahannya. Jika perancangan, berarti harus ada gambar perancangan dan alur perancangan. Begitu juga untuk analisis, evaluasi, dan kajian. Semua itu merupakan bagian dari metode penelitian yang harus kalian cermati dan harus kalian kaji lebih dalam lagi. Terus dalam metode penelitian, tentunya poin yang ada itu sama persis dengan seminar dan tugas akhir, bahwa objek penelitian, di mana tempatnya, pengumpulan datanya, apakah bukan data primer saja atau ada angket yang lainnya atau ada sekunder atau dari buku dan lain sebagainya. Mode dan alurnya apakah ada dalam perancangan, apakah ada dalam analisis. Apakah ada juga skematik layout? Bisa kalian tambahkan di itu penelitian. Dan juga flowchart gambaran sistem atau alat yang mendukung dari metode penelitian kalian. Silakan masukkan secara terstruktur. Jika kalian membuat metode penelitian dengan lengkap, tentunya hasil yang kalian peroleh dari penelitian kerja praktek atau yang lainnya akan menjadi lebih berbobot. Sehingga itu menjadi poin penting, poin plus kalian dalam melakukan penelitian. Nah, itu poin dalam metode penelitian. Nah, selanjutnya di bab 5 ada hasil dan pembahasan. Jadi, silakanlah kalian paparkan hasil kalian secara kreasi kalian membuat sebuah kalimat. Jadi, hasil tersebut selanjutnya kalian bahas. Kenapa bisa hasilnya seperti itu? Nah, dalam bab 5 ini tentunya harus ada poin-poin yang harus kalian cermati. Nah, ini poin ini tentunya kurang lebih sama dengan pemaparan di video sebelumnya tentang seminar dan tugas akhir. Jadi perhatikan bab 4, yaitu bab 4 itu adalah di KP ini adalah metodenya, alurnya bagaimana. Jadi ikuti alur tersebut. Terus yang kedua, poinnya gambar dan tampil. Jadi gunakan gambar, jadi cari gambar sebanyak-banyaknya yang mencerminkan atau mendukung penelitian kalian. Gunakan tabel jika nantinya kalian mencari sebuah data yang mana data tersebut sangat berguna untuk
penelitian kalian. Terus yang ketiga, kreasikan kalimat. Jadi buatlah kalimat yang tidak monoton jika dibaca. Jadi gunakan kata-kata yang baku dan juga mengikuti IYD. Yang keempat, perhatikan kembali rumusan masalah. Apakah kalian sudah memberikan bahasan sesuai rumusan atau tidak? Dan itu merupakan poin penting dari hasil penelitian. Nah, inilah poin penting hasil dan pembahasan di kerja praktek. Selanjutnya di bab 6, jadi bab terakhir ini penutup, yang isinya kesimpulan dan saran. Kurang lebih kesimpulan dan saran memberikan dampak yang besar terhadap penelitian yang kalian lakukan. Jadi jika direka-reka dengan angka, gunakanlah angka 74% untuk kesimpulan, 26% itu untuk saran. Dan simpulan itu tetap memperhatikan rumusan masalah. Ya, jadi jangan sampai kalian membuat simpulan itu terlalu banyak nomornya. Jika rumusan masalah ada 2, ternyata simpulannya ada 4. Nah, itu kembali kalian melampaui apa yang sudah kalian pelajari. Harusnya kalian cermati lebih jauh lagi bahwa setiap rumusan masalah harus ada simpulan sejumlah rumusan masalah. Selanjutnya saran, jadi berikan saran yang mendukung saran pengembangan. Apakah perlu dilakukan pengembangan di penelitian selanjutnya terkait topik yang kalian ambil. Jika itu memerlukan penelitian lebih lanjut dan bisa dikembangkan ke seminar, itu alangkah baiknya kalian tambahkan saran. Ya, itu merupakan poin penting, poin plus kalian dalam melakukan penelitian. Nah, ini merupakan poin dari bab 6, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, untuk selanjutnya daftar pustaka seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi konsistensikan penyusunan daftar pustaka. Ya, jadi konsistensikan apakah kalian menggunakan style apa, style Vancouver atau style stilistika Indonesia. Jangan membuat daftar pustaka yang manual, karena itu membuat kalian kesulitan dalam memanajemen setiap kutipan dan sumber yang ada di laporan. Nah, secara garis besar dalam penulisan laporan kerja praktek seperti pemaparan yang sudah saya lakukan saat ini. Yang terpenting adalah kalian bagaimana kembali menelaah beberapa contoh laporan kerja praktek yang memiliki tingkat rekomendasi yang lebih baik. Dan tentunya jika kalian tidak punya atau belum memiliki, silakan kalian coba lihat contoh laporan kerja praktek pada link berikut, yaitu bit.ly data perkuliahan di folder MPP kolaborasi. Dari situ terdapat beberapa contoh laporan, ada juga contoh proposal yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian kolaborasikan atau bisa kalian gunakan sebagai acuan atau contoh kalian lah dalam menulis laporan, sehingga ada bayangan ide-ide yang mungkin lebih baik dan lebih baru muncul setelah kalian membaca. Dan untuk lebih jelasnya lagi di sini tetap continue. Terus di sini ada contoh beberapa laporan KP. Jadi inilah contoh laporan KP yang sebelumnya. Ini merupakan contoh yang bisa direkomendasikan untuk kalian baca sehingga bisa kalian gunakan sebagai, ya ibaratnya mencari ide yang baru, untuk mencari ide pembahasan dan lain sebagainya, sehingga kalian lebih bisa menulis kalimat dengan baik. Nah, tentunya apa yang sudah saya paparkan ini sewajibnya kalian harus segera
melaksanakan dan mengerjakan laporan tersebut, sehingga laporan tersebut bisa kalian selesaikan tepat waktu. Mungkin pemaparan video part 2 saya hari ini sampai di sini dulu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan menyimak, dan langsung kalian kerjakan laporan kalian sehingga bisa ujian tepat waktu. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa dan terima kasih.